Yo, hello Indonesia and the World, ketemu lagi di channel Isyo Kuat Production bersama saya Mandra Arif. Dan konten kali ini bukan podcast, tapi ini cuma sekedar obrolan biasa. Dan kita akan bahas tentang arisan online. Di era digital saat ini tentunya orang dipermudah untuk melakukan segala sesuatu, termasuk menutupi kebutuhan keuangan. Ada pay letter yang dimana orang bisa membeli sebuah barang dan membayarnya beberapa bulan ke depan, entah cash ataupun dicicil. Ada juga pinjol yang baru-baru ini dibicarakan, bahkan sampai sekarang memungkinkan orang melakukan pinjaman dana dengan mudah tanpa jaminan, tanpa survei, cuma modal foto selfie, handphone, dan voila, uang pun masuk ke rekening kita. Tapi dampak bahayanya luar biasa, Pak. Banyak kasus orang diteror oleh DC, sampai mereka stres, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena si nasabah nggak bisa melunasi pinjaman mereka. Penyebab utamanya tentunya karena bunga yang terlalu besar. Pinjol tuh ada yang legal dan ilegal. Yang ilegal ini mungkin lebih berbahaya, tapi ilegal atau enggak itu sama-sama bahaya sih menurutku. Ya, mulai data kita yang dicuri, bahkan ada DC pinjol yang ujuk-ujuk nagih ke kita padahal pinjaman kita udah lunas. Alias mereka penipu yang mengatasnamakan pinjol, dan itu sering terjadi. Bicara soal penipuan online, ternyata ada juga yang namanya arisan online, dan ini menggiurkan tapi juga sangat berbahaya. Ya, kita tentunya nggak asing dengan kata arisan, di mana yang isinya ngumpulin uang dari beberapa peserta arisan di jangka waktu tertentu, yang nantinya uang itu akan diberikan kepada peserta arisan yang namanya keluar saat pengundian, dan itu dilakukan setiap bulannya, Pak. Nah, arisan ini sebenarnya adalah bentuk lain dari ajang silaturahmi antar keluarga besar, tetangga satu RW, atau mungkin teman kerja. Biasanya arisan ini dilakukan oleh ibu-ibu, tapi ada juga yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan remaja juga mengikuti kegiatan arisan ini. Seiring berkembangnya zaman, arisan sekarang nggak cuma dilakukan secara konvensional, tapi juga online. Entah itu menggunakan aplikasi, sosial media, atau mungkin grup WA biasa. Konsepnya sama, hanya saja sistemnya yang berbeda. Ya, konsep dasarnya sama. Setiap bulannya, peserta arisan akan mendapatkan uang yang terkumpul dari peserta arisan yang lain, yang terdiri dari 10-20 orang, atau mungkin lebih ya. Lalu bagaimana dengan sistemnya? Kalau kita melihat arisan konvensional, kalau kita taruh uang 50.000 lalu ada 20 orang yang ikut, berarti setiap bulannya peserta arisan yang namanya keluar atau mendapat giliran, dia akan mendapatkan uang yang jumlahnya sesuai. Kalau 50.000 dikali 20 orang berarti dia akan dapat 1 juta. Intinya sama aja, kita dapat uang kaget tapi kita kudu balikin uang itu tanpa bunga setiap bulannya selama 20 bulan ke depan. Nah, beda lagi dengan arisan online. Arisan online biasanya peserta diiming-imingi kalau nantinya peserta akan mendapatkan uang yang lebih banyak dari seharusnya. Dan nama peserta yang keluar bukan berdasarkan undian, tapi sesuai nomor urut. Dan calon peserta arisan boleh memilih nomor urut sesuai keinginannya selama slotnya masih kosong. Salah satu sistemnya begini. Sepemilik arisan, kita sebut aja bandar, menjanjikan setiap bulannya peserta arisan yang mendapatkan giliran akan menerima uang sebesar 10 juta. Lalu peserta arisan ini misalnya berjumlah 20 orang. Nah, seharusnya masing-masing peserta taruh uang sebesar 500.000 kan? Tapi ini beda, Pak. Nominal uang yang harusnya disetor jumlahnya beda-beda di setiap nomor urutnya. Peserta nomor 1 biasanya free karena dia adalah bandar. Peserta nomor 2 katakanlah 700.000. Nomor 3 sampai nomor 5 650.000. Nomor 6 misalkan 625.000 dan sebagainya. Dan biasanya nomor urut yang makin belakang makin kecil nominalnya. Biasanya nomor urut itu bisa sampai 20 dan dia harus setor di angka 300.000. Nah, itulah yang membuat orang tergiur untuk gabung di arisan online. Bagaimana nggak tergiur, Pak? Kita taruh 300.000 setiap bulan selama 20 bulan, yang dimana kita harusnya bisa dapat 6 juta, tapi di arisan online kita bisa dapat 10 juta. Kalau ditanya, kok bisa dapat 10 juta? 4 jutanya dari mana? Tentu saja 4 juta itu dari seluruh peserta arisan lainnya. Jadi gini, jadi sebenarnya itu masuk akal aja. Karena meskipun uang dari masing-masing peserta beda nominal, tapi kalau dijumlahin 20 peserta ini, maka akan didapat hasilnya 10 juta. Jadi memang beda-beda nominalnya, tapi dijumlahin sama aja 10 juta. Tapi jangan lupa, Pak. Bagaimana jika ada salah satu dari peserta yang berhenti ikut arisan atau kabur? Tentu, si bandar akan nombokin. Itu kalau yang kabur 1 orang. Tapi kalau yang kabur beberapa orang, apakah si bandar siap nombokin? Dan itu baru 1 grup arisan. Bagaimana kalau si bandar itu ternyata punya beberapa grup dan beberapa orang lainnya hilang juga di grup yang lain? Gimana? Bandar siap nombokin nggak? Ya, salah satu caranya yang paling aman adalah kabur. Nggak, itu nggak aman. Itu nggak aman. Ada lagi yang di awal si bandar bakal menjalankan arisan secara biasa. Ya biasa-biasa aja, normal-normal aja, lempeng-lempeng aja. Peserta yang mendapat giliran akan mendapatkan nominal yang dijanjikan. Begitu juga di bulan berikutnya. Tapi di bulan kesekian, entah itu ketiga atau keempat, justru si bandar malah kabur dan bawa duitnya. Nomor kalian dihapus, kontak kalian diblokir, dia buang nomor, ganti nomor, selesai.
hilang mbak duitnya. Selain menjanjikan untuk yang besar seperti yang aku sebutin di awal, ada beberapa ciri-ciri lainnya dari arisan online yang terbilang berbahaya. Salah satunya adalah skema piramida. Ya, semakin banyak orang yang mengikuti arisan, semakin besar pula keuntungan yang bisa didapat. Tapi semakin lama pula periode waktu arisan tersebut. Karena apa? Harus menunggu semua orang dapat giliran. Tapi ya memang begitu cara kerja arisan. Nah, tapi beda lagi kalau kita dijanjikan akan mendapatkan komisi saat mendapatkan anggota baru sebagai member turunan. Ya, yang berarti arisan itu menggunakan skema piramida layaknya MLM, dan itu harus kalian hindari. Sebenarnya ada banyak ciri-ciri arisan online yang terbilang bodong dan bahaya gitu loh. Seperti adanya sistem investasi di dalamnya yang benar-benar menggiurkan, promosi yang mewah biar calon peserta arisan semakin yakin, badan hukum yang nggak jelas, hingga tidak memiliki izin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua arisan online itu penipuan? Jawabannya tidak. Ada juga arisan online yang benar-benar amanah. Ya pinter-pinter kita aja untuk memilih arisan itu. Kita mau ikut yang mana? Gitu. Ya, alasan aku bikin konten ini sederhana. Circleku ada yang pernah ikut arisan online dan dia pernah kehilangan puluhan juta karena arisan online. Ya, karena kena iming-iming keuntungan yang tinggi. Dan baru-baru ini temennya juga kena. Ya, jaraknya emang beda jauh sih. Intinya gini, kalau kalian memang pingin ikut arisan, gabung dengan arisan, ikuti arisan yang pasti-pasti aja. Seperti di awal, arisan keluarga, RT, teman kerja, itu udah cukup gitu loh. Kalau kalian ingin keuntungan yang lebih, cukup investasikan keuangan kalian di tempat yang terpercaya dan jelas, dari track record dan isinya, bukan cuma sekedar ada di grup WA atau web abal-abal. Atau kalian bisa depositokan uang kalian, atau yang lebih pasti, gunakan uang kalian untuk modal usaha. Itu sudah bener. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini, yang ya ini berdasarkan pengalaman aja dari teman-teman sekitar dan juga keresahanku karena istriku juga ikut arisan, tapi selalu aku wanti-wanti. Aku bilang hati-hati, dan aku kalau bisa setelah ini berhenti. Karena sampai saat ini belum ada masalah. Ya, mungkin itu aja. Semoga ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman yang pingin ikut arisan tapi masih mikir-mikir ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian. Saya Mahendra Arif, salam satu warna untuk satu Indonesia.